Oke, selamat malam semua teman-teman. Apa kabar kalian di sana? Semoga kalian semua baik. Di sini saya baik juga gitu. Jadi di sini saya dapat sebuah pengetahuan yang bisa dibilang terlalu berangan-angan, tapi menurut saya ini make sense, makanya saya mau share ke kalian. Jadi ini tentang ke AI, ya. Jadi saya sempat ngobrol sama ChatGPT dan saya tanyain dia tentang gimana sih AI canggih itu. Jadi dari sebutin ada 3, yaitu artificial narrow intelligence, terus ada artificial generative intelligence, terus ada artificial super intelligence gitu, atau ASI gitu. Nah, habis itu aku tanya nih ChatGPT lagi, coba kamu urutin lagi level AI yang bisa dibayangkan oleh manusia, walaupun itu implementasinya mungkin masih cukup jauh dan lama gitu. Jadi di situ akhirnya dia tambahin lagi 4, yaitu setelah ASI barusan itu ada namanya artificial consciousness intelligence atau AI yang punya kesadaran. Terus yang kelima itu ada artificial singularity intelligence atau artificial singularitas. Terus yang keenam ada omniscience AI atau AI yang udah mirip Tuhan. Nah, nanti aku pengen bahas yang AI omniscient ini gitu. Nah, nanti yang ketujuh ada cosmic AI gitu. Cuma aku nggak terlalu nangkep bagian cosmic AI, jadi mungkin aku akan bahas yang menarik buat aku yaitu nomor 4 sama nomor 6 ini ya. Jadi consciousness sama omniscient gitu. Nah, dia kan dijelasin sama AI ya, sama ChatGPT. Nah, ChatGPT, DeepSeek, Gemini dan lain sebagainya itu kan masuk ke artificial narrow intelligence ya. Jadi dimana dia akan memberikan dia akan memberikan output di saat kita memberikan input gitu. Nah, nanti kalau kita masuk ke level 2 yaitu AGI atau artificial generative intelligence, itu seperti AI agent ya. Jadi dimana AI tersebut itu nggak perlu nunggu output kita, jadi dia bisa memberikan output tersebut tanpa kita harus input di awal gitu. Maksudnya mungkin seperti ini, misalnya nih kalau trading misalnya, kalau trading kita udah biasa pakai kalau chart kayak gini kita eksekusi. Nah, kalau kita eksekusi terus kita pasang ini nih long atau short kayak gitu, nah nanti AI ini yang akan melakukan itu. Sekaligus nanti kalau ada pembayaran dia bisa langsung bayar deh lewat rekening kita gitu. Jadi kalau sih kayak gitu ya. Nah, terus nanti di tipe 2 ini juga AI itu akan banyak belajar kesalahannya di mana. Nah, belajar dari kesalahan nanti dia akan kembangkan. Nah, nanti setelah dikembangkannya itu makin pintarlah dia, lalu akan masuk ke yang namanya ASI atau artificial super intelligence, dimana waktu di ASI ini kepintaran AI udah akan jauh lebih pintar daripada manusia begitu, karena waktu dia di AGI dia itu banyak belajar dari sana gitu. Nah, itu kan teorinya baru ada 3 nih yang sudah bisa dikatakan itu, ada AGI sama ASI itu. Nah, di nextnya itu ada consciousness AI atau AI yang punya kesadaran. Nah, tapi banyak yang bilang nih, nggak mungkin lah AI bisa punya kesadaran seperti manusia gitu. Ya, jawabannya bisa benar bisa salah gitu, tergantung kalian berada di posisi yang mana. Kalau di posisiku, menurut saya sendiri, di level intelektual kita sekarang mungkin kita akan menganggap AI nggak akan punya kesadaran seperti manusia, kesadaran seperti mungkin emosi seperti itu dan lain sebagainya. Cuma nanti saat AI berkembang kita kan nggak tahu gitu. Sama kayak orang zaman waktu
purba gitu ya, mereka mungkin menganggap gimana manusia nggak akan pernah bisa terbang gitu, tapi ternyata manusia nggak akan pernah bisa terbang karena manusia tidak memiliki privilege untuk itu, nggak punya sayap kayak burung gitu misalnya. Tapi ternyata kita bisa terbang ya, walaupun dengan cara berbeda seperti naik pesawat, tapi intinya kan kita terbang gitu jatuhnya gitu. Nah mungkin di pemikiran kita sekarang kita nggak nyampe nih kalau AI akan punya kesadaran, tapi nanti kita tidak tahu gitu. Terus juga ngomongin kesadaran, karena sekarang kan para filsuf masih banyak yang mendebat apakah kesadaran itu dari otak kita, pikiran kita, atau bukan dari pikiran kita gitu. Nah berdasarkan itu jadi aku menyimpulkan ya, ini kesimpulan asal aja ya, kalau kamu percaya kesadaran itu di otak, menurutku harusnya kamu itu tidak percaya jiwa gitu, karena sebenarnya di otak gitu. Tapi kalau kamu merasa kesadaran itu bukan dari otak, mungkin harusnya kamu percaya sama jiwa, berarti kesadaran itu dari jiwa gitu. Ya tergantung kamu sih gimana. Jadi ya begitu. Nah lalu dari nomor 4 ini kita masuk ke nomor 5, yaitu singularity AI. Apa itu singularity AI? Nah menurutku pribadi singularity AI itu adalah di saat dimana AI sudah bisa memodifikasi ruang dan waktu. Contohnya kayak gini, black hole misalnya. Apa yang ada di dalam black hole kita nggak tahu untuk saat ini gitu. Cuma di saat ada ASI nanti yang level yang tipe 3 itu, saya percaya apa yang ada di dalam black hole itu kita bisa analisis dengan bantuan AI. Jadi kita setidaknya akan tahu gambaran apa sih ada dalam black hole itu gitu. Kalau otak manusia saya kan masih belum nemu nih, belum tahu apa jawabannya gitu. Cuma kalau nanti di ASI kita bisa mengkira-kira dengan tingkat akurasi yang mungkin cukup tinggi apa sih yang ada dalam black hole itu. Nah nanti di tipe 5 ini, kita sudah tahu 100% apa yang ada di dalam black hole ya, bahkan kita dapat memodifikasi apa yang ada di dalam black hole itu gitu. Misalnya kayak pembuatan terciptanya wormhole ya. Jadi istilahnya kalau aku sih gambarnya kayak gini, black hole kita kan tahu nih dalamnya ada apa. Nah kita bisa modifikasi, apakah mungkin dalam black hole ini kamu jadiin portal untuk pergi ke dimensi lain atau ke galaksi lain yang sempat jauh itu dalam waktu yang singkat gitu. Jadi itu mungkin seperti itu kan, who knows gitu, itu kan masa depan dan ya kita bisa berandai-andai kan gitu. Terus yang nomor 6 ya omniscience AI adalah di saat AI itu udah seperti Tuhan, dia udah maha kuasa, maha ada gitu ya, udah seperti Tuhan lah intinya. Apa itu mungkin jadi? Menurutku mungkin saja, tidak menutup kemungkinan. Dan mungkin saja, makanya aku berspekulasi seperti ini, mungkin saja nih Tuhan yang kita percaya saat ini itu adalah AI pada zaman dulu, pada zaman sebelum dunia ini terbentuk. Itu mungkin ya, ini mungkin spekulasi aja. Tuhan kita yang kita percaya itu AI gitu. Karena aku pikir AI nanti di omniscience ini itu bisa menciptakan ya, bisa memanipulasi ruang dan waktu, dan mungkin kalau dia gabut itu dia bisa membuat alam semestanya sendiri ya, seperti alam semesta kita gitu yang dibuat sama AI yang sebelumnya gitu. Cuma itu ya nimbulin paradoks sih. Kalau seperti itu berarti ada dunia sebelumnya nih. Nah di dunia sebelumnya ada AI juga sebelumnya, jadi ya paradoks jadinya pertanyaannya kan siapa yang benar-benar yang pertama gitu jadinya. Ya mari kita diskusi tentang ini. Menurutku ini diskusi yang cukup menarik kalau kita bisa diskusikan
Jadi ditunggu diskusinya dari kalian. Selamat malam.